Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan seperti biasa, kami temani Anda dalam perbincangan off the record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan teman-teman saat ini ada yang lagi heboh banget. Heboh banget. Nah, dan menarik itu istilahnya ya, homeless media. Saya sendiri jujur Mhm. seorang, mungkin karena saya tidak begitu aktif di dunia media sosial gitu ya, banyak sekali. Mhm. Saya terkejut apa yang terjadi, kok ada disebut homeless. Tapi ternyata ini menariknya karena kemudian mereka ini tanya di apa dinaungilah kemudian oleh Bakom gitu ya Mbak Agi, istilahnya Badan Komunikasi Republik Indonesia ya, yang dipimpin sekarang oleh Kodari ya. Mhm. Kodari ini sebelumnya KSP gitu. Dia pemilik lembaga survei Indobarometer ya Mbak Agi. Memang Betul. ini menarik sebenarnya, ini kalau secara umum dalam kajian kita kan disebut sebagai new media. Ya Mbak Agi ya, dulu eranya dan era disrupsi itu seperti itu yang kita sendiri sering juga mempertanyakan bagaimana bukan mempertanyakan, mendiskusikan di Dewan Pers juga dengan Dewan Pers bagaimana nih Mhm. soal media-media semacam ini, karena bagaimanapun juga realitasnya mereka eksis gitu ya Mbak Agi, Mhm. dan kemudian Ya. juga sebenarnya mereka sudah menjalankan peran media itu sendiri kan gitu, kalau berdasarkan undang-undang Mhm. undang-undang pers itu kan siapa sih orang yang, siapa sih yang disebut pers itu ya, siapapun yang mendeklar dalam dalam apa Ya. aktenya bahwa mereka adalah entitas bisnis media, dan kemudian mereka melakukan proses ya, proses jurnalistik yang setiap hari mengumpul, Mhm. menyampaikan berita, melakukan itu sebenarnya dalam undang-undangnya sudah diantisipasi sebenarnya kalau kita melihat dalam undang-undang persnya gitu. Cuma memang Mhm. sering ada persoalan ketika berurusan dengan Dewan Pers ya, termasuk itu soal verifikasi karena syarat-syaratnya cukup berat ya Mbak Agia Ya. untuk verifikasi Betul. Dewan Pers, Mhm. tetapi karena realitasnya mereka eksis. Ini udah saya sering juga diskusikan dengan beberapa teman Dewan Pers, termasuk dengan Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat. Tapi saya terkejut ketika kemudian loh kok Bakom yang ngambil alih. Jadi apa ceritanya ini Mbak Agi? Iya, kalau saya melihat ya secara keseluruhan ini sepertinya overclaim yang dilakukan oleh Bakom pemerintah RI yang saat ini diketuai oleh Muhammad Kodari. Hmm. Seperti sudah identitasnya sudah disebutkan oleh Mas Hersu, sebetulnya dia ini lebih berperan sebagai sebelumnya ya pada masa Jokowi lebih berperan sebagai influencer, tukang survei, kurang lebih begitu, gitu. Dan kita tahu jejaknya berkali-kali Kodari ini memberikan saran yang sebetulnya harus, kalau saran itu dikerjakan, maka harus membuat perubahan-perubahan dalam konstitusi kita, dalam undang-undang kita. Seperti Betul. misalnya Jokowi 3 periode, itu kan tidak ada. Oh, oh, Setelah oke, oke. Jokowi Iya, iya, tiga iya, iya, periode benar, 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 itu benar. Hmm. iya dia yang menggemakan itu, yang kemudian oleh para buzzer diamplifikasi dan menjadi rame. Hmm. Ya di belakangnya adalah itu suara Luhut yang setuju, suara beberapa apa eh, ya orang-orang Jokowi lah Mas Hersu di pemerintahan dulu yang kemudian mengiyakan setuju termasuk Bahlil dan sebagainya. Dan kalau seandainya yang 3 periode itu tidak disetujui maka diusulkan pertambahan waktu saja yaitu Hmm. sebagai pengganti karena waktunya Hmm. Jokowi dianggap hilang pada saat COVID begitu kan. Nah Hmm. ini semua kan kemudian salah satunya berkat apa namanya sangkalan atau kemudian ketidaksetujuan begitu ya dari Ibu Mega dari PDIP sebagai partai politik Hmm. terbesar yang pada saat itu memiliki perwakilan di DPR kursi paling banyak ya akhirnya itu memang tidak terjadi. Ah. Kemudian timbul perpecahan apa dan sebagainya ya itu track record dari Kodari lah dan sekarang Kodari sebelumnya ada di KSP kepala KSP kemudian sekarang menjadi kepala Bakom pemerintahan RI yaitu Badan Komunikasi Pemerintahan RI sebetulnya sudah banyak yang mempertanyakan kompetensi dari Kodari. Kalau dari segi ilmu mungkin memang kompeten, Mas Hirsu, Hmm. karena Kodari sudah dokter ya kalau tidak salah. Kalau Ya, dilihat ya. dari keilmuan secara akademik begitu ya. Hmm. Tapi kalau lihat dari watak dan kemudian sebagai orang yang sangat dekat dengan Jokowi, ini sebetulnya dipertanyakan. Hmm. Pak Prabowo mendudukkan Kodari di situ beserta kemudian mengangkat Hasan Nasbi yang sudah pernah dipecat begitu dari PCO gitu Makanya presiden mengundurkan sosial diri, ya nggak mengundurkan bolehlah, diri terus katakan akhirnya di, terpaksa ya ya, ya, begitu ya, ya. ya. Mhm. Ya kemudian sekarang Hasan Nasbi naik lagi juga begitu ya sebagai orang dekat di apa utusan khusus komunikasi atau apa begitu ya Penasihat sebagai orang khusus dekat bidang komunikasi kalau tidak salah. staf khusus kalau tidak salah ya Staf staf khusus, ya, khusus oke. bidang komunikasi. Jadi orang-orang komunikasi ini kan melekat kepada Prabowo.
Nah, Hmm. ini apa kabar Kodari yang baru saja mungkin sekitar sepekan 2 pekan yang lalu ketika terjadi blunder dari Amin Rais, Hmm. dia kan mengatakan ini Amin Rais menyebar hoax begitu. Jadi apa yang dikatakannya ini sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Dia mempercayai hoax apa dan sebagainya. Tapi overclaim dari Kodari saat ini juga tendensinya adalah hoax, Mas Hersu. Gitu. Kenapa? Gimana gimana Iya, tuh? Gimana tuh ceritanya iya, kok? jadi sepertinya dia seperti menyebar hoax dan ini disuarakan oleh banyak akun dari media homeless tersebut, begitu ya, yang kemudian mereka membuat sangkalan rame-rame. Dan kenapa disebut homeless media kalau saya lihat ya, sebetulnya new media yang membedakan. Kenapa disebut new media? Karena ada interaksi secara spontan di situ. Tar Dan dulu. jadi media. Saya tanya dulu, homeless ini istilahnya dari siapa? Dari mereka sendiri atau dari Kodari? Bukan, homeless media ini memang istilah secara umum sih Mas Hersu. Oh, Jadi, oke. media saat ini di era seperti ini, digital yang sangat kuat seperti ini, mereka banyak yang orang-orang itu bisa membentuk tim sendiri dan kemudian mereka membuat berita-berita, Iya, iya, iya. mengamplifikasi berita Hmm. tanpa perlu mereka misalnya membuat tim jurnalis untuk terjun ke lapangan, Hmm. cukup dengan kurasi, yaitu kurasi yang dilakukan di berbagai akun media pemerintah yang official Ya, ya. tentunya, Hmm. terus kemudian juga apa para tokoh apa dan sebagainya. Mereka bisa memberitakan itu di akun yang mereka buat dan mereka Hmm. tidak perlu ini bebas-bebas saja karena sekarang memang Ya, era media ya, yang bebas. Yang ya, penting ya, dia tidak bikin ya. hoax gitu. Tapi kenapa mesti disebut homeless kan? Homeless ini kan kesannya jadi Ya, homeless itu eh, kesannya tidak punya rumah begitu ya, ya sebetulnya. dan itu Kalau konotasinya pejoratif kan sebenarnya, maksud saya gitu kan. Padahal betul, sebenarnya ini betul. istilahnya kalau secara akademis kan disebutnya sebagai dalam studi-studinya disebut sebagai new media sebenarnya kan begitu New ya. media, Ya. sebetulnya enggak. New media itu termasuk misalnya, misalnya Kompas gitu, media besar. Hmm. Dia sekarang masuk ke dalam era new media karena sebetulnya yang disebut new media itu adalah adanya interaksi langsung Hmm. antara si pembuat berita dengan si pembaca atau si Hmm. pendengarnya Ya. berita. Sama Jadi kan? Kompas yang Mereka juga melakukan hal yang sama kan yang disebut homeless itu. betul, Hmm. betul. Nah, Kompas yang dia misalnya kompas.id itu saya tidak tahu di bawahnya apakah masih ada sudah ada interaksi Hmm. apa opini atau komentar dari masyarakat yang membacanya begitu atau tidak. Kalau memang sudah langsung ada interaksi disebutnya sebagai new media. Itu salah Ya, satu ciri new ya, media nomor ya. satu. Hmm. Nah, sementara kalau koran yang dimana kita hanya bisa membaca satu arah saja Hmm. tanpa kita bisa langsung berkomentar di situ disebutnya itu media konvensional atau old Konvensional, ya, media. iya. Sebetulnya itu sih definisi yang Dan karena sangat setuju sangat saya mudah tentang karena new banyak media. orang sering masih menggunakan media arus utama. Oh, arus utama bukan lagi media konvensional. Arus utama itu justru new media sekarang kan begitu kan. Iya kan, Mbak Agi? Betul, karena banyak sekali yang orang sudah tidak mau membeli Hmm. media cetak, Hmm. begitu kan? Ya. Kecuali memang banyak, misalnya kayak orang tua saya, misalnya orang tua Mas Hersu, atau apa yang memang mereka lebih suka membaca berita berkolom-kolom dan kemudian memegang berita itu menjadi sebuah jadinya percaya kepada katanya secara psikologis itu seperti itu. Sementara kalau Ah, di online kita itu harus beradaptasi. Nah, sekarang di oke. era new media ini disebut new media sebetulnya ini sudah belok-belok begitu. New media sendiri adalah merupakan apa perluasan dari media konvensional itu begitu. Jadi media-media yang lama pun juga bisa disebut sekarang mereka memasuki era new media. Tapi yang homeless ini memang mereka rata-rata tidak memiliki website begitu Mas Irsu atau website yang berisi media mereka. Jadi seolah-olah mereka ya kalau yang namanya kalau kalau berisi seperti itu biasanya website itu secara kontinu kan Ya. ada aturannya juga kan bahwa Mhm. dia bisa disebut media kalau dia membuat berita secara kontinu di situ Ya, ya. begitu. Nah, Ya, sementara meskipun kalau yang realitasnya ini enggak ya. Realitasnya kan realitas sudah karena betul. media online tuh sudah mulai banyak ditinggalkan juga karena bisnis-bisnis media-media online pun sekarang juga berat begitu loh ya. Dan tetapi tentu yang memang kita harapkan ada semacam standarnya. Kalau saya kan selalu juga menyebutkan oh sebenarnya YouTuber saya sekarang saya bukan YouTuber, saya wartawan yang menggunakan medium YouTube untuk menyebaran informasinya kan begitu ya Mbak Agi karena kita sendiri masih tetap
terikat dengan kode etik jurnalistik itu udah Ya, paling tidak kita bernaung di salah satu organisasi wartawan, yes PWI ya misalnya, kita PWI ya memiliki ya kartu ya itu, betul memiliki ya. kartu PWI, terus Oh, mereka kemudian tidak juga ya kita mereka ini tidak ya. mereka tidak perlu, ya, mereka tidak begitu. Ya Dan tapi mereka ini jangkauannya luas, Mas Ersu. ya ya. Nah, saya rasa itulah yang ingin dijangkau oleh Kodari. Hmm. Karena coba misalnya kita baca dari Tempo yang berjudul Badan Komunikasi bertemu perwakilan Homeless Media. Ini sudah judul yang kedua karena judul yang pertama apa beda ya. Kemudian ini Diralat ya diperbaiki. ada Ada diralat ya. pernyataan dari Tempo, betul. Kurang lengkap yang pertama. Nah, di sini disebutkan, Kodari menjelaskan, Forum Komunikasi Antara Pemerintah dan Perwakilan Indonesia New Media Forum, ini disebut sebagai INMF, Hmm. merupakan upaya peningkatan kualitas pemberitaan. Selama ini, kata Kodari, media-media tersebut memiliki kekurangan dari sisi cover both side atau verifikasi berita. Ya, memang betul. Yang dilakukan oleh para jurnalis adalah membuat verifikasi berita. Dan ini sering kita lakukan. Makanya kalau seandainya kita tidak yakin terhadap berita yang akan kita sampaikan, kita mengcancel berita tersebut sampai kemudian mendapatkan jawabannya. Tapi kalau seandainya ada ini sudah apa namanya sudah dipublikasikan oleh salah satu media dan media itu cukup terverifikasi menurut kita begitu ya, menurut penilaian redaksi of the record, maka kita akan tayangkan. Dan di sini disebutkan, padahal media-media itu dinilai memiliki potensi keterjangkauan publik yang sangat besar. Kata Kodari, new media ini sudah punya pengikut yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta, dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 5 miliar satu bulan. Jadi kalau Sania Bakom ini merengkuh mereka menjadi mitranya untuk mengadvokasi Dahsyat. program pemerintah, Hmm. menjadi mitra pemerintah ya. Tentu saja hal itu memang ada uangnya lah di balik itu begitu ya, ada Oh ya tentu biayanya ada kurang biaya lebih dong. demikian. Ya biasa apa yang Betul, disebutkan seperti advertorial atau apa gitu ya. Kalau yang resmi betul. enggak oke itu sih Dia masuk kalau ya. Kodari sebagai apa kepala Bakom ya artinya ini memakai uang anggaran. Itu yang Ya. kemudian menjadi rame Mas Irsu. Hmm. Orang kemudian melihat ini apa-apaan ya apalagi media-media tersebut apa new media inilah kebanyakan mereka ada di Instagram dan Thread. Hmm. Dan sebagian juga ada di X, tapi kalau di X itu kan hanya yang berani saja, orang yang berani bertempur di situ, karena ya di X itu Hmm. bisa kalau dibantai emang habis-habisan begitu. Hmm. Nah, mereka ini juga sebagian ada di YouTube, walaupun kalau di YouTube ada yang membuat eh, video begitu ya, seperti kita ini merekam sebuah video atau podcast begitu, dan kemudian sebagian besar itu kalau di itu ada playlist, ada home, ada video, ada short gitu. Dan mereka menggunakan salah satunya yang berupa narasi. Saya lupa itu namanya apa tuh. Fitur itu yang ada di YouTube. Mereka hanya menggunakan narasi saja, bisa melakukan polling di situ apa dan sebagainya begitu ya. Saya sering melihat itu dilakukan oleh ngomongin uang dan ini salah satu channel atau salah salah satu akun favorit saya karena dia menjelaskan tentang keuangan yang sangat rumit itu dengan bahasa anak-anak atau bahasa bayi sehingga kita gampang sekali untuk melihatnya Hmm. dengan tabel, dengan gambar apa dan sebagainya. Dan ini dimasukkan juga disebutkan oleh Kodari ini ngomongin uang begitu. Walaupun dia menyangkal begitu ya dari ngomongin uang menyangkal. Nanti kita bahas soal berapa itu media yang menyangkal. Pada kesempatan ini sebelum masuk kepada materi, kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. Mas Ipul, New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-bapak ide, kayaknya cocok buat kita nih bapak-bapak ide nih. Menjadi manusia, GNFI, Creative Fox, Kok Bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Budi nih kayaknya, itu Pak Budi itu. Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good Stats, Hai Dudu, Proud Project, Fibis, Unfriend, Kumpul Leaders,
CXO Media, The Maple Media, How to Be Nothing, Everest Media, Geometry Media, Fox Daily, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modest Talk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, Notch Plus, dan Mature Indonesia. Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya. Nah, itu tadi Mas Ersu, saya rasa soal keterjangkauan terhadap publik ini, dan biasanya mereka kalau yang sudah menjadi follower gitu ya, apalagi kalau di YouTube bisa bisa apa tombol loncengnya itu dinyalakan, maka akan mendapatkan notifikasi apa dan sebagainya. Kalau di Instagram kita biasa dengan menggunakan algoritma, yaitu dengan kita tombol like atau loves begitu, atau kita memberikan komentar walaupun cuma sedikit saja, maka berikutnya akan muncul itu di serambi kita, di serambi akun Instagram kita begitu. Sehingga ya ini keterjangkauannya memang sangat luas itu tadi. Mungkin ngilernya itu di situ begitu ya. Oke, tapi kan sebentar dulu. Pertanyaan saya, kan bagus dong kalau pemerintah kemudian mencoba mengkanalisasi, memberikan semacam legal formal terhadap channel chat atau kanal-kanal ini atau apapun namanya lah, media-media ini Mbak Agi. Masalahnya di mana ya? Iya, memang bagus begitu. Sebagian orang setuju seperti Mas Hersu untuk menganalisasi kanal-kanal ini, tapi Yes. sebagian orang lagi tidak setuju karena artinya mereka menjadi corong pemerintah. Dan ini sudah terjadi pada masa Jokowi. Pada masa Jokowi kan dia juga mengkanalisasi mereka-mereka yang aktif di Ini pentingnya. Kompasiana Oh, misalnya. Kompasiana ya, satu Kompasiana yang Mhm. waktu itu kemudian yang pengelolanya diundang ke istana segala macam ya oleh Pak. Iya, pengelolanya ketika itu wartawan senior Kompas bernama Pepi Nugraha ya. Kita ingat pada tahun 2015. Kemudian mereka yang mereka bukan wartawan, tapi mereka rajin menulis di Kompasiana, yaitu sebuah open blog milik Kompas yang di situ memang tertera Kompas tidak bertanggung jawab terhadap isi dari tulisan atau narasi yang ada di Kompasiana. Waktu itu belum rame, ada Instagram, kemudian narasi-narasi di akun-akun, belum ada thread apa dan sebagainya ya. Dan mereka ini diundang ke istana secara bergelombang oleh Jokowi, dan mereka kemudian membuat akun-akun Mas Ersu seperti Alifur Rahman ketika itu yang penulis aktif di Kompasiana, dia kemudian membuat apa punya Alifur Rahman, saya lupa ya. Tapi artinya Siward, dia membuat Siward. Itu akun yang pembela habis Jokowi. Apapun yang dikatakan Jokowi, bahkan menyebar hoax apa dan sebagainya. Rupanya tapi sekarang sudah insaf ya, dia membuat kanal YouTube Siward juga kalau tidak salah, tapi menghantam Jokowi, tidak setuju dengan Jokowi begitu, dan juga menjadi membuat narasi-narasi kritis di pemerintahan Prabowo ini. Banyak di antara mereka masih sudah nyebar hoax berbalik. juga nggak? Kalau yang sekarang di narasi yang sekarang mungkin sudah berbeda ya. Oke. Ya, sudah berbeda narasinya, tidak seperti ketika zaman Jokowi dulu yang memang buzzer, mereka akhirnya disebut sebagai buzzer ya, sebagai buzzer besar gitu. Jadi ini bukan buzzer ya sebenarnya ya, New Media ini ya. Apa tadi Homeless tadi bukan buzzernya, bukan buzzer pemerintah ya selama ini ya. Selama ini bukan buzzer pemerintah, justru itu sepertinya mereka terutama ya yang kemudian menolak bahwa saya tidak menjadi bagian dari itu. Bahkan saya tidak datang pada berbagai pertemuan. Karena kemudian muncul Mas Hersu dokumentasi di mana mereka bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yasirli, ini kita bisa lihat. Mereka kemudian bertemu dengan Menko Pemberdayaan Muhaimin Iskandar begitu. Kemudian mereka juga bertemu dengan Wapres Gibran. Begitu. Iya. Makanya saya pikir tadinya mereka ini sama dengan YouTuber Nusantara, dan kemudian kalau YouTuber Nusantara kemudian diformalkan itu kan makin kacau. Ini kan benar-benar buzzernya Pak Jokowi, betul kan gitu kalau. Betul. Jadi sepertinya dugaan sementara ya. Ini saya mengutip narasi dari netizen begitu, banyak mereka yang kemudian memperkirakan INMF, yaitu Indonesia New Media Forum, semacam forum sebetulnya ini di media-media cyber apa dan sebagainya, itu banyak juga yang membuat forum, asosiasi, perkumpulan, perhimpunan, apalah sebagainya begitu untuk mereka berdialog. Nah, Indonesia New Media Forum ini katanya awalnya ini dibentuk untuk mereka ajang diskusi
Mm-mm. untuk ajang diskusi, mungkin pelatihan, karena kan mereka walaupun di Instagram seringkali mereka membuat video-video seperti itu, mereka ada apa VJ-nya, video jurnalisnya begitu, dan mereka lebih dapat berinteraksi satu sama lain lah, kurang lebih begitu. Tapi kemudian nextnya ini ada orang dalam sendiri dari disinyalir ya dari INMF tersebut yang kemudian mengajak untuk bertemu dengan aktor-aktor dari pemerintah begitu. Hmm. Ya, mungkin ketika masih bertemu dengan Caimin, masih bertemu dengan Yasirli itu tidak menjadi masalah gitu ya karena mereka ini hmm, new medianya mereka atau akunnya mereka juga belum tentu aktif gitu. Kalau kita ngelihat Caimin juga tidak terlalu pribadi ya, yang pribadi tidak terlalu aktif, tapi yang akun media kementerian mungkin itu malah lebih aktif begitu. Hmm. Tapi ketika itu sudah terjadi bulan April lah dan nggak meledak seperti ini. Hmm. Tapi ketika kemudian mereka bertemu dengan Khodari dan kemudian Khodari juga membuat konferensi pers, entah dia memang sengaja ataukah dia tidak memperkirakan bahwa akibat letupannya begitu ya, impactnya akan menjadi sebesar ini begitu. Hmm. Oke. Sebagian dari new media yang kemudian dia menyangkal bahwa dia menjadi bagian dari mitra Khodari atau mitra pemerintah ini, mereka mengatakan tidak ada perwakilannya untuk bertemu dengan mereka begitu. Tapi Khodari mengatakan bahwa ini di antara mereka adalah dia sebutkanlah nama-nama tersebut begitu. Jadi apakah ada yang bertemu secara diam-diam tanpa memberitahukan adminnya? Karena Hmm. masing-masing akun ini kan ada adminnya. Hmm. Mereka Hmm. bagaikan tim liputan atau bagaikan tim redaksi, Mas Hersu. Ya, ya. Jadi ada yang mengurus soal produk atau marketingnya, ada yang mengurus soal kontennya, ada yang menjadi pengawasnya semacam itu. Jadi mereka Ya. berupa tim biasanya. Yes, oke. Gitu. Jadi saya kira begini ya Mbak Agi dalam soal ini karena saya termasuk orang yang cukup intens untuk berbicara dengan teman-teman di Dewan Pers mengenai banyak sekali podcast-podcast yang juga dibuat oleh para jurnalis dan sebagainya kan banyak sekali gitu yang memang juga secara resmi tidak terdaftar di Dewan Pers kan gitu. Tapi kita tahu bahwa yang mengelola itu adalah teman-teman media yang memang mereka selama ini bekerja tapi mereka bernaung di bawah organisasi kewartawanan tadi yang disebut ya. Kalau seperti kita kan di PBI, Mbak Agi ya, tapi ada juga yang ada di IJTI, ada di AJI, ada macam-macam gitu kan. Yang ini kan kalau kemudian syaratnya kan kalau untuk di Dewan Pers itu harus proses verifikasi. Sementara ini kan ribuan sekali dan di daerah juga banyak. Seperti saya kan tergabung di dalam SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia di situ ya Mbak. Saya bahkan menjadi dewan pakarnya di situ. Itu juga kita punya anggota. Ini terbesar anggotanya Mbak kalau SMSI ini. Ribuan, berapa puluh ribu, saya lupa angkanya. Tapi pokoknya terbesar di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, jangan-jangan ya. Tapi memang di daerah kan banyak sekali yang memang belum terverifikasi. Pada persoalan bahwa mungkin mereka juga belum bisa memenuhi syarat-syarat untuk verifikasi, atau bahkan bukan tapi Dewan Pers juga nggak punya tenaga untuk melakukan verifikasi itu karena keterbatasan tenaga dan biaya. Nah pada waktu itu saya mengusulkan yang seperti ini ada induk organisasinya yang diverifikasi gitu loh Mbak. Jadi nanti yang bertanggung jawab itu adalah organisasi-organisasi induknya begitu loh Pak. Jadi tapi mereka ini semua menjadi konstituen Dewan Pers yang induk organisasinya gitu. Kalau yang ini kan betul-betul baru dan menurut saya sebenarnya kita memang berpikir seperti ini juga harus ada semacam apa ya? Bagaimana pemerintah melakukan semacam kurasi atau apa saya nggak tahu apa namanya karena kalau mereka ini realitasnya punya pengaruh kan seperti dikatakan oleh Khodari tadi bahwa mereka punya pengaruh sampai miliaran setiap bulan jumlah viewernya dan kalau yang gini-gini kan nggak bisa mengklaim kan jelas angka-angkanya kan jelas ya Mbak Agi ya angka berapa ditonton berapa orang berapa itu ada beda dengan kalau koran dulu kita cuma kadang-kadang diklaim oplahnya sekian padahal sebenarnya nggak sampai kan gitu. Nah menurut saya ini tapi kalau ini yang saya makanya tadi pikir kan bagus dong kalau pemerintah melakukan itu. Tapi kerjasama dong dengan lembaga-lembaga resmi seperti Dewan Pers dan sebagainya. Tapi yang kita khawatirkan kalau kemudian ini dikapitalisasi dan digunakan sebagai buzzer, nah itu yang menurut saya Dan berbahaya. kecenderungannya justru ke situ. Kalau Oh, melihat oke. kapitalisasi dan kemudian melihat background dari Kodari itu dicurigai ke arah situ. Ini saya Ya, udah ada melihat komen-komen ya. rata-rata. Udah ada Iya, komen dari. rata-rata Hmm.
komen dari pernyataan ya. dari komen dari netizen seperti itu ya. Coba kita lihat dulu siapa saja sih yang menyangkal di antaranya begitu ya. Karena ada disebutkan oleh Kodari kan ada 40 akun gitu ya. Dan yang sudah menyangkal awal-awal itu adalah narasi. Karena ya kita aneh Narasinya juga narasi Najwa disebut Shihab. homeless media. Ya. Iya, ya, narasi memiliki website. Dia adalah media online, walaupun mungkin lebih lebih terkenalnya orang melihatnya di narasi TV, ada di YouTube, kemudian ada di Instagram gitu ya. Itu lebih lebih mudah daripada membuka website, terutama untuk anak-anak muda begitu atau orang yang keterbatasan kuota, dia harus membuka YouTube apa dan sebagainya kan kuotanya lebih besar gitu. Nah, pernyataan sikap dari narasi ini sedikit saja saya bacakan. Narasi tidak bergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) karena yang bertemu dengan Kodari tadi adalah mereka yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum. Dua, narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF maupun Badan Komunikasi Pemerintah pada 6 Mei 2026. Narasi merupakan media resmi yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers dengan nomor sertifikat bla bla. Narasi beroperasi sesuai dengan kode etik jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers. Kan narasi saya rasa ini terlalu nekat untuk memasukkan narasi di situ. Siapa ya orangnya yang nekat betul memasukkan itu, memasukkan ke dalam daftar yang kemudian dibacakan oleh Kodari. Dan ataukah ini memang Kodari sendiri yang klaim? Kita masih belum ada jawaban ini dari Kodari. Kemudian yang berikutnya ngomongin uang, ini yang saya sebut tadi, salah satu kanal favorit saya. Dia mengatakan tim ngomongin uang tidak pernah menerima undangan, menghadiri pertemuan, maupun melakukan komunikasi baik secara digital maupun tatap muka dengan Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Jadi itu tidak benar. Sebetulnya narasinya panjang, saya singkat saja. Kemudian bapak-bapak ID, ini banyak sekali yang senang karena lucu-lucuan gitu ya, tapi nyentil. Warga kami yang baik hati, lagi rame berita di Tempo tentang Bakom mengajak media yang bergabung di INMF dan nama kita tahu-tahu ada di situ. Kami kagak ikutan, dia bilang begitu. Yang berikutnya ada pernyataan sikap dari INMF-nya itu sendiri. Nah, ini apakah ada dualisme di dalamnya? Karena dia mengatakan Indonesia New Media Forum adalah inisiatif mandiri komunitas media baru yang diinisiasikan oleh beberapa perwakilan media baru pada Juli 2025. Belum ada 1 tahun ini berarti. INMF hadir salah satunya untuk memperjuangkan ekosistem media baru yang independen, sehat, akuntabel, kredibel, dan transparan. Nah, terkait pemberitaan yang beredar, kami menegaskan bahwa tidak ada komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom. Pertemuan yang terjadi merupakan bagian dari ruang dialog untuk saling bertukar perspektif, bla bla bla. Oh, ini orang yang sama yang bertemu, yaitu di antaranya yang diwawancara oleh Tempo sebagai perwakilan INMF adalah Timothy Marbun. Ini adalah salah seorang yang pernah menjadi jurnalis yang kita tahu mungkin ada di Metro TV, Kompas TV begitu ya. Tapi kita nggak ketemu kita waktu di Metro TV. Nggak ketemu dia karena di awal-awal Metro TV kita ada di sana ya, pada saat sebelum Metro TV didirikan kita sudah ada di sana. Di generasi baru Metro TV ya, tapi kita jadi nggak ketemu generasi baru kita, Metro TV dan sekarang dia membuat Nalar TV namanya. Daftar media yang beredar di publik merupakan pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi. Hingga saat ini INMF masih dalam tahap penggodokan internal dan belum membuka pendaftaran anggota secara formal maupun membangun kemitraan dengan pihak manapun. Independensi adalah aset utama media baru, tanpa kepercayaan publik bla bla seperti itulah yang menandatangani tertanda Komite Indonesia New Media Forum tanpa ada nama eksplisit siapa, definitif siapa yang bertanggung jawab tidak ada di situ. Jadi ini dari INMF sendiri dan kemudian dia pun baru membuat akun itu bulan Mei rupanya. Jadi bulan ini juga baru membuat akun Instagram. Kemudian ada lagi Proud juga mengatakan demikian. Ini juga dicatut namanya. Kemudian juga ada Pandemic Talk. Saya suka mengutip Pandemic Talk walaupun ada sumber resminya.
misalnya sumber resmi dari Sekretariat Negara, tapi karena dikemas dengan lucu dan kemudian ada komentar, bukan lucu ya, kemas dengan unik begitu ya, ada komentar di situ, kemudian komen-komennya juga ini. Jadi saya suka mengutip ini Pandemic Talk. Dia mengatakan informasi yang beredar itu tidak benar karena tidak sesuai fakta. Ya. Oke, tadinya saya kecewa. Kemudian dari Big Alpha, Big Alpha ini banyak followernya Mas Ersu dan banyak yang tidak percaya. Kok Big Alpha bisa masuk? Nah, ini ada sanggahan dari Big Alpha. Kemudian ada juga dari menjadi manusia. Dari menjadi manusia, dan Oh, iya, iya. kemudian ada lagi kok bisa. Nah, ini yang menarik. Kok bisa ini entitas ini sebetulnya secara besar kalau disambungkan begini dan begini dia masuk ke dalam jaringan Jaringan. media Tempo. Jadi Oke, ya, ya. Jadi ini ini juga diklaim. nggak diklaim ya ini ya. Oke. Ya, ada Creativox, kurang lebih ada 14 sejauh ini, 14 atau 15 ya. Yang menarik adalah pernyataan dari NKSTHI. Ini kepanjangannya unik gitu ya, saya lupa nih kepanjangannya. Dia mengatakan begini, dihina saya diam, dicaci saya diam, dijelekin saya diam, dihujat-hujat saya juga diam. Tetapi hari ini saya difitnah jadi media homeless buzzer pemerintah. Saya akan lawan. Dia mengatakan itu. Saya tahu tuh siapa yang pernah ngomong itu. Oke, ya nggak usah Oke, ya, Anda cari sendiri deh siapa yang ngomong ya. iya, iya. Lucu Oke, nih saya lucu, lucu. ini lucu banget. Ada Indomusikgram, ini juga anak muda nih suka nih kanal ini, itu juga di ini. Nah, coba kita lihat Mas Hersu di foto-foto tadi yang sudah kita tampilkan itu ada Timothy Marbun dan juga dari perwakilan Alpha, Big Alpha karena di Hmm, situ hmm. ada namanya ya, ada namanya sudah disiapkan begitu. Itu ada di sebelahnya Cak Imin, gitu kan? Karena dia kan Oh, hmm, kan mereka safari ke hmm. Ya, ya ke menteri-menteri dan kemudian yang terakhir ke ya. Kodari begitu. Nah, akibatnya parah Mas Hersu, Apa itu? karena walaupun sudah menyangkal, ini parah untuk nama media yang dicatut itu loh. Hmm, Sudah menyangkal, banyak yang tidak percaya. hmm. Dan mereka bahkan meminta supaya mensomasi atau melaporkan Kodari karena sudah menyebar hoax. Jadi kalau Oh, seandainya Anda hanya membuat klarifikasi seperti itu, maka kami tidak percaya, kata netizen kurang lebih seperti itu. oke. Kalau kalian membuat somasi apa dan sebagainya, baru kami akan melihat lagi. Coba ya, narasi saja ya. Dampaknya bisa ditinggalin dong mereka sama anunya ya. Sudah banyak yang unsubscribe. Jadi Unsubscribe dia ya. langsung mereka bilang unsubscribe, unfollow apa dan sebagainya. Coba ini pernyataan komen dari akun narasi yang sudah membuat penyangkalan itu. Hmm. Ditanggapi seperti ini. Ternyata efeknya adalah gue bahkan nggak percaya sama postingan ini. Jadi nggak percaya sama sangkalannya narasi. Iya, 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 Bos. Serius Ya, dong ya ini ya. Nah, serius sekali ini jadi ini memang akibatnya fatal. karakternya memang beda kan, memang new media ini ya Mbak, membacanya Iya, berbeda. mereka langsung Ya, ceplos begitu ya, ya, langsung ya. komen begitu, dan Komen. apa yang ada di pikirannya langsung dikeluarkan. Benar-benar udah kayak agenda intelijen, cuy. Sesama kita udah nggak bisa percaya. Mana Hmm, musuh, mana kawan, sekarang jadi ngeblur. Ada yang mengatakan, apabila memang pencatutan sepihak, silakan secara resmi mengajukan somasi. ya, Tunjukkan kalau kalian yang merasa namanya dicatut tetap sebagai media yang independen dan berpihak kepada ya. rakyat. Ini jawaban kepada narasi. Ada yang mengatakan juga minimal somasi si Kodari. Kalau enggak ya Hmm, cuma omong doang. oke. Namamu disebut sama si Kodari loh, katanya kepada narasi. Tuntut dong kalau emang nggak benar. Cuma dengan begitu kalian bisa dipercaya lagi sama rakyat. Ah, Ini berat, banyak sekali. berat, berat. Ada yang mengatakan, Kodari keceplosan ya. Harusnya rahasia antara kalian aja ya. Ya Allah, jadi curiga bener dong walaupun ada itu ya. Yes, oke. Lagi ya. Saya kira Ya. ini eh, menarik, kasus ini menarik, dan ini lagi-lagi mencerminkan, tapi ini kan seperti Anda sebutkan, kita juga tidak bisa langsung menyalahkan pemerintahnya Prabowo, tapi kalau nggak dibilang pemerintahnya Prabowo, mereka anggota dari kabinetnya pemerintahan Pak Prabowo kan, begitu kan jadinya ya. Iya, apalagi kalau seandainya Prabowo mengatakan ada kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Jokowi pernah mengatakan tidak ada visi misi menteri Hmm. atau lembaga atau badan itu kan setingkat dengan menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Ya, seharusnya itu juga berlaku di sekarang gitu. Oke, Mbak Agi, kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Ya, sampai ketemu lagi, kami mohon pamit. Saya Hersu Benarif. Dan saya Gebeta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap akal sehat.